Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada malam ini ada beberapa amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah bagaimana kita menghidupkan malam hari raya itu dengan beribadah. Disebutkan dalam sebuah riwayat an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahya lailatayil aidaini ahyallahu qalbahu yauma tamutul qulub. Barang siapa yang menghidupkan dua malam hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hatinya pada saat hati-hati itu telah mati. Jadi ketika hati yang lain mati, maka hatinya hidup. Ini merupakan suatu kinayah akan keselamatannya seseorang itu pada hari kiamat, yang mana banyak yang di hari kiamat itu tidak sedikit ya, yang hatinya mati dan celaka, tidak mendapatkan naungan dan tidak mendapatkan keselamatan. Maka orang yang menghidupkan malam hari raya itu niscaya Allah Subhanahu wa taala pelihara dirinya, dan insya Allah mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Nah, kemudian di antara juga yang dituntut pada malam hari raya itu kita disuruh untuk beribadah. Nah, minimal ibadah yang paling minimal itu menghidupkannya adalah dengan sholat isya berjamaah. Kemudian kita bertekad untuk sholat subuh berjamaah, karena orang yang sholat isya berjamaah itu pahalanya sebanding dengan orang yang beribadah separuh malam. Adapun orang yang beribadah sholat subuh berjamaah, maka pahalanya sebanding dengan beribadah semalam suntuk. Nah, jadi di musim Covid ini bagaimana kita bisa sholat di rumah kemudian bersama keluarga. Nah, itu insya Allah kalau orang yang sudah terbiasa sholat berjamaah di musim seperti ini dia terkendala, maka itu juga dicatat pahala sebagaimana ia biasanya mengerjakannya. Nah, kemudian di antaranya lagi yang dituntut pada pada hari raya itu, yakni disebutkan oleh Al-Wana'i dalam risalahnya, ia berkata, man istaghfara fi yaumi 'id ba'da salati subuh. Barang siapa yang beristighfar kepada Allah, astagfirullah, 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 setelah salat subuh sebanyak 100 kali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, barang siapa yang mengucapkan setelah sholat subuh pada hari raya 100 kali istighfarnya, maka tidak ada dosa, tidak ada tanggungan dosa, maka kecuali dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pada hari kiamat nanti ia akan selamat daripada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan juga wa man qala subhanallah wa bihamdi, mengucapkan subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali pada hari raya. Kemudian ia mengatakan, ya Rabb, wahai Tuhanku, inni a'taitu sawabaha ahlul kubur, aku menghadiahkan pahala yang aku baca subhanallah wa bihamdi yang 100 kali tadi kepada ahli kubur, maka niscaya la yabqa ahadun minal amwat illa yaqulu yaumal qiyamah, maka tidak ada orang daripada almarhum dan almarhumah itu melainkan mengatakan pada hari kiamat, ya Rahim irham abdaka hada, ya Rahim irham abdaka hada, wahai Allah yang Maha Pengasih, kasihanilah, berilah rahmat hambamu ini, waj'al sawabahul jannah, dan jadikan pahalanya, balasannya adalah syurga. Nah, ini saking dahsyatnya kita membaca subhan. Ya, kemudian
daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Man qala subhanallah wa bihamdih salasami'ati marrah." Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdih 300 kali, wa ahdaha li amwatil muslimin dakhala fi kulli qabrin alfun nur. Siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 300 kali, kemudian ia hadiahkan pahalanya itu untuk kaum muslimin, niscaya masuk pada setiap kubur mereka itu 1000 cahaya. Wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata alfan nur. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburnya itu bila mana ia meninggal itu 1000 cahaya, 1000 nur. Masya Allah.